Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mei Mengria. Alhamdulillah senangnya bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Hari ini saya mau membuat buntil nih teman-teman, karena punya daun singkong di kulkas. Ini sudah 1 minggu nih teman-teman, daun singkong saya simpan di kulkas. Mungkin lebih. Tapi alhamdulillah masih bagus dan masih segar. Bisa teman-teman lihat sendiri kan, masih bagus daun singkongnya. Sambil saya pilih-pilih, mungkin aja ada yang tidak bagus. Kalau ada yang tidak bagus, ya saya buang aja. Daun singkong ini saya dapatkan dari kerabat saya. Saat saya main ke rumahnya, dia baru aja metik di kebunnya. Jadi masih fresh ya teman-teman, belum melalui tangan ke tangan pedagang-pedagang, tapi langsung dari pemiliknya. Setelah dikasih, baru keesokan paginya saya petiki daunnya dan hanya ambil bagian yang mudanya aja. Bisa dilihat di awal video tadi. Saya sempat membersihkannya, memisahkannya dari batangnya. Saya pisahkan pucuk dan daun mudanya. Saya hanya mengambil 3-4 lembar daun setelah pucuknya. Terus saya masukkan dalam 2 kantong plastik. Saya pisahkan bagian pucuk dan daun mudanya. Terus saya simpan di kulkas. Saya menyimpannya sudah seminggu lalu ya teman-teman. Dan ini saya baru sempat untuk mengeksekusinya. Pertama-tama, cuci terlebih dahulu daun singkongnya. Cukup sekali aja ya teman-teman. Setelah itu lanjut mencuci bagian pucuknya. Setelah bersih, siapkan air untuk merebusnya. Di sini saya memakai air kira-kira 2 liter. Rebus bagian daun yang mudanya terlebih dahulu. Air rebusannya sampai daun singkongnya terendam semua ya teman-teman. Tekan-tekan dengan sutil kayu supaya daun singkongnya terendam semua. Tambahkan 1 sendok makan garam supaya daun singkong cepat empuk dan warnanya bagus. Di sini saya tidak menggunakan soda kue ya teman-teman. Saya pernah melihat tutorial di media sosial. Supaya daun singkong cepat empuk, ditaburkan soda kue. Saya pernah mencobanya teman-teman. Tapi ternyata kok jadinya lembek banget. Atau mungkin karena saya terlalu lama merebusnya. Jadi saya khawatir kalau seperti itu lagi. Sekarang saya hanya pakai resep turun-temurun ibu saya aja deh. Cuma pakai garam aja. Dan ternyata cepat empuk juga. Dan warnanya masih tetap bagus. Setelah daun mudanya hampir matang, masukkan pucuk daunnya. Memasaknya jangan lama-lama ya teman-teman, karena pucuknya cepat matang. Saya hanya memasaknya sekitar 2 menit aja. Setelah matang, cuci daun singkong dengan air biasa. Saya pakai air keran aja nih teman-teman, karena mau dibuat buntil, jadi masih ada proses memasak lagi. Tapi kalau teman-teman mau dimakan langsung untuk lalapan, dicucinya pakai air matang ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri kan? Dengan hanya menggunakan garam, daun singkongnya tetap empuk dan warna hijaunya juga cantik ya. Cuci daun singkong hingga bersih sambil sedikit diperas, lalu tiriskan. Oh iya, saya belum sapa teman-teman nih. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Semoga baik-baik aja ya. Sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut, kita siapkan bumbu untuk isian buntil ya. Pertama, siapkan bumbu halusnya. Saya hanya menggunakan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih aja.
Terus saya pakai juga ikan teri asin sebanyak kira-kira 80 gram. Sebelumnya ikan terinya dicuci dahulu ya. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak goreng. Aduk-aduk hingga matang dan harum. Setelah bumbunya matang, masukkan ikan terinya. Lalu masak sambil diaduk-aduk hingga ikan terinya setengah matang. Setelah itu, masukkan kelapa parutnya. Di sini saya memakai kelapa yang sedang cenderung muda. Kelapanya dengan ukuran kecil aja ya teman-teman. Aduk-aduk bahan isian hingga rata. Lalu tambahkan sedikit air. Terus tambahkan juga seasoningnya. Garam, penyedap rasa. Di sini saya memakai mecin aja ya teman-teman. Tapi sesuai selera aja ya. Teman-teman bisa menggantinya dengan kaldu instan atau kaldu jamur. Lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Tadi saya sempat icip-icip, tapi ternyata agak kurang asin. Saya tambahkan garam sedikit. Terus diaduk-aduk hingga bumbu merata. Setelah matang, angkat. Bahan isian kelapa siap digunakan untuk isian buntil daun singkong. Siapkan beberapa batang serai, lalu suwir-suwir untuk digunakan sebagai tali pengikat. Ambil daun singkong secukupnya, lalu ratakan. Bagian pucuk daun bisa juga dipakai. Diselipkan di bagian dalam. Ratakan daun singkong, lalu isi dengan isian kelapa. Tutup dan bulatkan. Ambil bagian daun singkong yang agak lebar untuk menutupi buntil supaya isinya tidak keluar. Setelah rapi berbentuk bulat, lalu ikat dengan tali serai. Usahakan jangan sampai ikatannya lepas ya teman-teman. Memang kelihatannya sulit ya, tapi kalau sudah terbiasa sangat mudah kok. Ini sudah rapi. Sudah tidak ada lagi bagian daun yang keluar. Ikat buntilnya dengan serai. Lakukan perlahan ya. Tuh, buntil yang sudah diikat sudah jadi. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ambil lagi daun singkong. Susun dan ratakan lagi. Isi dengan bahan isian kelapa. Lalu tutup sambil dirapikan. Ambil bagian daun singkong yang lebih lebar untuk menutupi isian kelapanya supaya tidak keluar. Setelah rapi, sudah tidak ada lagi daun singkong yang berumbai keluar. Lalu ikat dengan tali serai. Usahakan ikatannya jangan sampai lepas ya. Buntil berikutnya sudah selesai diikat. Lanjutkan dan lakukan lagi hingga selesai semuanya. Gimana teman-teman? Sekiranya kalian suka dengan video saya, silahkan di-like ya. Dan jika sekiranya video saya bermanfaat, silahkan share ke media sosial teman-teman semua. Dan yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan mohon di-subscribe. Lanjutkan dan lakukan lagi membentuk buntil hingga selesai semuanya. Lalu gunting dan rapikan tali serai yang terlalu panjang. Akhirnya selesai juga membentuk dan mengikat buntilnya. Setelah dihitung, saya mendapatkan 11 buah buntil. Tuh, sudah rapi kan? Mudah-mudahan nanti saat dimasak lagi tidak ada ikatan buntil yang terlepas. Ini ternyata masih ada sisa isian kelapanya. Isian buntil bisa disimpan di dalam freezer ya teman-teman. Nanti bisa digunakan untuk bumbu urap hanya dengan menambahkan sedikit bumbu lagi.
Haluskan bumbu yang sudah disiapkan. Ada cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, ketumbar, terasi, salam, dan lengkuas yang digeprek. Tumis bumbu halus beserta salam dan lengkuas dengan sedikit minyak. Masak sambil diaduk-aduk hingga matang dan harum. Tambahkan air sisa bumbu, juga tambahkan air biasa. Lalu masak lagi hingga matang dan mendidih. Tambahkan seasoning, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Lalu masak lagi hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan buntilnya. Lalu masak hingga bumbu meresap. Masak buntil hingga matang sambil diaduk-aduk hingga bumbu meresap. Hampir selesai nih video saya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai nanti. Dan yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya, supaya channel saya bisa berkembang dan saya semakin semangat membuat video-videonya. Lanjut, tambahkan 1 bungkus santan kara. Lalu aduk-aduk lagi hingga merata. Masak hingga matang dan airnya agak menyusut sedikit. Setelah mendidih, tambahkan beberapa buah cabai rawit merah utuh. Alhamdulillah, selesai juga video cara membuat buntil daun singkong. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.